terkait dengan bagaimana persepsi rapor dalam persepsi anak dan juga orang tua. Nah tentunya beda ya ketika anak menerima rapor, ada yang anaknya juga excited gitu. Tapi ini orang tuanya gimana ya, excited tapi agak deg-degan ya Bunda ya. Baik, nah sebetulnya seperti apa nih Bun kalau misalnya kita melihat rapor sendiri, tetapi kalau dari persepsi anak-anak itu sebetulnya anak-anak menyikapi rapor ini seperti apa? Iya Mbak Zara, jadi memang kita bisa mengkategorikan dari usia juga ya. Jadi anak-anak yang di bawah usia 7 tahun mereka kan masih belum memahami. Ketika anak usia 7 tahun mereka sudah mulai ada perkembangan intelektual dalam tahap konkret operasional. Jadi usia 7 sampai 12 tahun mereka dalam tahap perkembangan intelektual konkret operasional, di mana mereka sudah bisa melihat perspektif orang lain gitu ya, sudah bisa memahami peristiwa-peristiwa terjadi dalam kehidupannya gitu ya, untuk anak-anak kita 7 tahun. Nah, otomatis ketika mereka melihat rapor, mereka sudah bisa seirama dengan persepsi orang tuanya gitu ya. Jadi mereka juga mungkin ketika orang tuanya panik ya mereka juga bisa jadi ikut panik gitu ya. Tapi anak di bawah 7 tahun di mana mereka juga masih belum bisa berpikir yang abstrak gitu ya, mereka tidak paham. Anak-anak di usia 7 tahun ini mereka masih berpikir konkret gitu ya, sehingga mereka memang juga masih berpikir logik gitu ya. Ketika melihat simbol-simbol mereka belum paham apa sih simbol misalnya B, A gitu ya, mereka belum bisa memahami, tapi mereka tahu logikanya gitu ya, sehingga berbicara dengan anak 7 tahun ini mereka juga sudah paham kenapa misalnya nilai ini dikatakan jelek, nilai ini dikatakan bagus gitu ya. Walaupun tidak sepenuhnya mereka memahami, tapi anak-anak usia PAUD mereka memang belum paham arti nilai itu, belum paham. Mereka lakukan adalah sesuatu yang mereka senangi, yang mereka rasakan seperti itu ya. Sehingga memang cara kita berbicara pada anak tentang bagaimana raport ini kita bahas bersama untuk kedepannya lebih baik, tentunya ya berbeda pola-polanya seperti itu ya. Anak usia 7 tahun tadi karena dia sudah masuk dalam kategori perkembangan intelektual konkret operasional, mereka sudah bisa kita ajak untuk berlogika gitu ya. Misalnya kalau kamu belajar, kamu akan dapat hasil yang bagus, dan nanti kamu bisa misalnya belajar lebih baik lagi karena nilai kamu bisa lebih baik lagi nanti seperti itu ya. Nah, ketika persepsi anak dalam tahapan ini, orang tua otomatis memang harus mengimbangi. Artinya ketika anak usia 7 tahun ke atas, kita juga harus mampu melihat secara bijak ya hasil rapor mereka. Jadi rata-rata kadang-kadang kesalahannya orang tua ya, melihat bahwa rapor itu dilihat dari naik turunnya nilai saja gitu ya. Oh berarti kalau kemarin nilainya misalnya 80, sekarang 75, berarti anak saya ini nggak benar nih belajarnya nih. Berarti kemarin kurang belajarnya, atau mereka terlalu banyak main gadget atau macam-macam yang dijadikan apakah gigitan gitu ya. Nah, padahal mereka juga mungkin tidak paham bahwa semakin semakin banyak informasi didapat oleh anak, tentunya semakin banyak juga hal yang harus dilalui oleh anak dalam proses belajarnya. Jadi semester 1 kan mereka mungkin masih menerima separohnya gitu ya. Ketika di semester 2 otomatis semakin banyak dan ikutnya semakin susah gitu ya. Dan mungkin pola belajarnya sebetulnya semakin diperbaiki strateginya. Nah, ini yang kadang-kadang kan orang tua mungkin tidak sampai ke sana. Yang dia lihat bahwa nilai rapor semester 1 misalnya matematika saja misalnya bagus, misalnya 90, kok di semester 2 nilainya jadi 85. Wah ini nggak benar nih belajarnya, berarti ini menurun, ada mungkin karena faktor ini. Nah, padahal sebetulnya yang perlu kita pahami bahwa persepsi yang sebetulnya adalah bagaimana ketika nilai ini turun, maka ada hal yang harus kita pertanyakan kepada anak atau si guru gitu ya. Adakah yang latar belakangi menurunnya nilai anak ini seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, pesan orang tua itu biasanya ya orang tuanya biasanya melihat ranking gitu ya, yang dilihat kan yang posisi terakhir ranking sekian gitu ya, tidak melihat bahwa sebetulnya nilai rata-rata ini juga kita lihat nilai rata-rata kelas gitu ya, di poin-poin mana sebetulnya mata pelajaran yang nilainya tinggi, yang sedang, yang rendah ini kan sebetulnya perlu kita garis bawahi ya. Nah kemudian juga biasanya orang tua cenderung melabel gitu ya, melabel bahwa kalau misalnya anak kita posisinya di nilai rata-rata yang bagus, ranking yang bagus, berarti anak-anak kita termasuk anak-anak yang posisinya itu diperhitungkan di kelas, sehingga
menganggap bahwa ketika anak tidak berada di posisi 10 besar, bahwa anak kita termasuk anak yang biasa-biasa saja dan merasa bahwa tidak ada rasa yang membahagiakan atau menggembirakan dari prestasi mereka gitu. Padahal mungkin ada nilai yang dari mata pelajaran yang sebanyak itu, mungkin ada nilai yang itu mungkin kalau kita lihat satu persatu, ada nilai anak-anak lain yang di ranking itu dia tidak mendapat nilai yang bagus seperti di posisi anak kita. Kita kan tidak misalnya mengurangi satu-satu ya, kita hanya melihat dari sisi ranking dan label saja. Bahwa dari 1-10 berarti anak kita termasuk kategori pandai, padahal kan itu rata-rata seperti itu ya. Nah inilah yang kadang-kadang sesuatu yang perlu kita perbaiki dari persepsi orang tua. Sebetulnya yang paling perlu kita pahami bahwa persepsi yang bijak itu adalah ketika menerima rapor adalah ketika kita bisa mengurai satu persatu mana potensi anak yang mereka itu stabil. Artinya ketika misalnya di semester 1, semester 2 contoh misalnya bahasa Inggris misalnya ya, mereka stabil, berarti bisa jadi dari cara belajarnya, kemudian materi yang diberikan itu bisa jadi diterima oleh anak sehingga dia paling tidak stabil dari semester 1 semester 2. Berarti bisa jadi itu adalah potensi yang sedang berkembang dalam diri anak gitu ya. Jadi bisa mempertahankan. Atau tadi ada kenaikan, misalnya di semester 1 nilainya 80, ketika di semester 2 nilainya 95, berarti ini ada perkembangan yang signifikan sehingga orang tua harus tahu nih pola belajar seperti apa sih yang telah dilakukan kok bisa meraih nilai yang lebih bagus dari yang kemarin. Sebetulnya itu yang perlu kita sikapi dengan bijak, sehingga perlu untuk membandingkan bukan dengan temannya, membandingkan proses yang terjadi dalam 1 tahun itu dalam diri anak dari proses atau hasil dari raportnya. Nah sehingga penting ayah bunda ini melihatnya bukan di semester 2 saja atau semester 1 saja, tapi dua-duanya itu dibuka. Jadi dibandingkan ini maksudnya kita menganalisa bersama. Jika anak sudah bisa kita ajak untuk beranalisa, menyampaikan argumentasinya, tentunya ini adalah hal yang menarik untuk kita bahas bersama. Gitu ya. Jadi tidak langsung ketika melihat langsung poin terakhirnya saja nih rata-rata dan dibandingkan kemudian masuk dalam kategori ranking berapa. Padahal sebetulnya kita bisa melihat satu persatu mata pelajaran kemudian kita bahas. Misalnya contoh bahasa Jawanya semester 1 nilainya bagus, kemudian di semester 2 kok turun, ada apa ini? Kita tanyakan apa yang latar belakangnya kok begitu, kan gimana. Misalnya karena di semester 2 misalnya sekarang ada, kalau anak saya yang kemarin itu memang saya tanya kenapa yang menyebabkan kamu kok semester 2 ini nilainya kok nggak hariannya ya betul ya, karena memang ada penulisan bahasa Jawa dalam hanya Coroko ya, itu ya memang aksara Jawa ya. Jadi memang kebetulan juga kami bukan orang Jawa dan tidak juga terbiasa ya, jadi memang itu bagi anak saya memang agak sedikit ekstra gitu ya untuk belajarnya. Nah, otomatis saya pun juga mencarikan strategi juga atau cara bagaimana caranya supaya dia mudah untuk bisa menerima materi-materi ini. Nah, ketika dia sudah berusaha, prosesnya sudah dilakukan, artinya saya memanggil guru les atau sering juga mengajak dia untuk sedikit mereview gitu ya, atau biasanya saya juga suka menempel gitu ya di kamarnya sesuatu yang mungkin nanti suatu saat dia bisa ingat ya, karena sesuatu yang sering dia lihat gitu ya mengenai dari aksara Jawa. Ternyata itu juga sedikit membantu prosesnya. Nah, ketika proses ini dilakukan kemudian hasilnya tidak memuaskan, setidak-tidaknya kan dia sudah melakukan sebuah proses berjuang untuk bisa mendapat hasil yang bagus. Sebetulnya itu yang perlu kita apresiasi. Jadi sebetulnya yang namanya raport itu tidak sesederhana bagaimana kita melihat rangkuman nilai selama satu semester, tetapi bagaimana proses di dalamnya. Iya, jadi yang saya sering pahamkan juga kepada semua orang tua selama ini saya ketemu, bahwa sebetulnya adakah proses yang telah dilalui anak itu yang perlu kita tahu gitu ya, perlu kita tahu.